Wadidaw, One Piece chapter 1093 akhirnya keluar juga Leo, dengan judul chapter Luffy melawan Kizaru. Judul chapter 1093 merujuk kepada lanjutan pertarungan antara Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy melawan Admiral Kizaru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1093 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request yang memperlihatkan Koby dan Helmeppo sedang bersama hewan Tarsius, di mana pada cover request ini kita melihat Tarsius menggunakan kacamata milik Koby dan Helmeppo dengan sangat gembira. Menarik. Masuk ke cerita utama chapter 1093, halaman pertama menampilkan lanjutan chapter sebelumnya, di mana diperlihatkan Usopp, Nami, Fang Edison, Fang Atlas, dan Dr. Vegapunk atau Stella terkejut melihat Luffy berukuran raksasa dalam bentuk gear kelima berhasil menangkap Admiral Kizaru tepat sebelum Kizaru melenyapkan Dr. Vegapunk. Melihat Admiral Kizaru berada di genggamannya, Luffy pun tertawa kepada Admiral Kizaru dan kemudian memutar Kizaru dengan sangat cepat, di mana ditampilkan ekspresi lucu dari Admiral Kizaru yang diputar-putar oleh Luffy, mirip dengan adegan yang dilakukan Luffy kepada Kaido, tepatnya pada chapter 1044. Kemudian Luffy menghempaskan Kizaru keluar dari pelindung di Lavo Face dengan kecepatan yang sangat luar biasa atau tinggi, membuat Kizaru terhempas jauh keluar dari Pulau Egghead. Lalu kita melihat kapten tercinta kita tertawa gembira setelah berhasil melemparkan Kizaru, di mana marga anime menyadari bahwa adegan Luffy melempar Kizaru mirip dengan adegan di mana Kizaru sebelumnya menghempaskan Luffy keluar dari perisai pelindung di Lavo Face. Di sini diketahui bahwa Luffy gear kelima bukan kaleng-kaleng Leo. Baik Yonko Kaido atau Admiral Kizaru, keduanya dibuat menjadi mainan oleh kekuatan dari gear kelima milik Luffy. Memang mantap sangat Nika. Berlanjut, kemudian panel berpindah di ruangan komando, menampilkan Dr. Vegapunk berbicara kepada yang lainnya bahwa dia ingin mengubah perintah Pacifista Mark III menggunakan chip otoritas agar para Pacifista Mark III kembali berpihak kepada dirinya. Dan diperlihatkan Dr. Vegapunk dalam keadaan cemas juga berbicara bahwa dirinya ingin menyelamatkan Jewelry Bunny yang sebelumnya terjatuh dari Lavo Face. Dari perkataan Dr. Vegapunk, kita mengetahui bahwa Dr. Vegapunk menggambarkan Jewelry Bunny seperti seorang anak kecil, seakan-akan Bunny berusia sangat muda dari tampilannya saat ini. Ini mengingatkan marga anime dengan dialog Kizaru pada chapter 1092 dan dialog Gorosei Saturn di chapter 1089, di mana mereka yang mengenal Bunny beranggapan bahwa Bunny adalah seorang anak kecil. Ini menjadi misteri yang menarik. Apakah selama ini Jewelry Bunny yang kita kenal memang sosok seorang anak kecil yang menyamar menjadi orang dewasa agar bisa membalaskan dendam ayahnya? Mungkin saja. Namun marga anime masih membutuhkan informasi banyak tentang hal tersebut. Menarik untuk ditunggu bersama. Kemudian berlanjut, kita diperlihatkan panel masing-masing dari sebagian kru bajak laut Mugiwara no Luffy, memperlihatkan Usopp, Nami, dan Chopper berada di lokasi yang sama dengan Dr. Vegapunk. Dan di luar Lavo Face, kita melihat Franky dan Fang Lilith telah berhasil membawa kapal Tausan Sunny ke sisi timur Lavo Face menggunakan Franky Shogun. Lalu kita juga ditampilkan Sanji dan Jinbe berada di ruangan A2, di mana diperlihatkan Sanji dan Jinbe sedang mengemasi barang-barang keberangkatan Dr. Vegapunk. Di sini kita mengetahui alasan kenapa kita tidak melihat Sanji dan Jinbe saat Kizaru berada di ruang komando pada chapter sebelumnya. Karena tampaknya Sanji dan Jinbe diperintahkan oleh Dr. Vegapunk untuk mengemasi barang-barang keberangkatan untuk meninggalkan Pulau Egghead. Namun di chapter kali ini, kita tidak melihat tanda-tanda kehadiran Nico Robin bersama yang lainnya.
Seperti yang kita ketahui, Nico Robin di chapter 1089 diperlihatkan dalam kondisi terluka, dan marga anime berharap agar Nico Robin cepat pulih agar bisa bergabung dengan yang lainnya. Berlanjut, kemudian adegan berpindah ke lokasi lain, tepatnya di Egghead City Fabriyo Fest, menampilkan pasukan angkatan laut mendapatkan perintah untuk menangkap Jewelry Bunny yang berada di Fabriyo Fest. Di sini kita melihat Bunny berhasil mengalahkan angkatan laut dan mengubah mereka menjadi tua dan menjadi anak kecil, menggunakan kemampuan dari buah iblis miliknya. Adegan pun berpindah memperlihatkan Jewelry Bunny sedang bersembunyi dari kejaran angkatan laut sambil menatap Sentomaru yang terbaring sekarat dalam keadaan cemas. Kita diperlihatkan kilas balik saat Jewelry Bunny terjatuh dari Lava Fest. Di sini kita mengetahui bahwa Sentomaru adalah orang yang menyelamatkan Jewelry Bunny saat Bunny terjatuh setelah terkena oleh perisai pelindung Lava Fest. Namun Sentomaru yang terluka kembali ambruk setelah berhasil menyelamatkan Bunny. Di sini marga anime sangat kagum dengan ketahanan tubuh Sentomaru yang sangat kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa Sentomaru sebelumnya telah bertarung melawan Rob Lucy dan Admiral Kizaru, namun dia masih bisa bangkit untuk menyelamatkan Jewelry Bunny dengan kondisi luka parah. Sungguh luar biasa. Berlanjut, kemudian adegan berpindah ke sisi Lava Fest, memperlihatkan pertarungan antara Roronoa Zoro melawan Rob Lucy. Di sini kita melihat Rob Lucy dalam bentuk awak keningnya melakukan bentrok yang sangat sengit dengan Roronoa Zoro. Kita melihat adegan yang sangat keren antara keduanya saat Roronoa Zoro melakukan bentrok dengan Rob Lucy. Kita diperlihatkan pedang Zoro mengeluarkan asap hijau, mirip saat Zoro melawan King. Kemudian Zoro berkata kepada Rob Lucy dengan mengatakan, "Jika kau di level ini, kau tidak akan bisa menang melawan kapten kami," ucapnya. Lucy pun membalas, "Itu tidak masalah selama bisa membunuh orang nomor 2 Yonko," ucapnya. Kemudian kita melihat 3 pedang Roronoa Zoro mengeluarkan percikan hitam Housoku Haki, bersiap bertarung serius melawan Rob Lucy. Menariknya di sini, sekali lagi Oda Sensei mengkonfirmasi kepada penggemar One Piece bahwa Roronoa Zoro adalah orang nomor 2 dalam bajak laut Mugiwara no Luffy. Jadi ini memperjelas fakta jika Roronoa Zoro adalah orang terkuat setelah kaptennya yaitu Monkey D. Luffy, bukan Sanji ataupun Jinbe, tapi Roronoa Zoro. Menarik. Kemudian pertarungan antara Roronoa Zoro dengan Rob Lucy bisa kita katakan pertarungan antara seorang pemburu melawan hewan buas. Mantap. Berlanjut, kemudian kita berpindah ke lokasi lain, tepatnya di lautan Pulau Egghead, memperlihatkan Admiral Kizaru yang sebelumnya di awal chapter dihempaskan oleh Luffy, terlihat hampir jatuh ke dalam laut. Namun Admiral Kizaru dengan santainya berbalik badan lalu mengubah seluruh tubuhnya dengan cahaya. Kita bisa menyaksikan cahaya dalam jumlah besar melesat kembali ke dalam Lava Fest, tempat di mana Luffy berada. Menyadari cahaya yang datang ke arahnya, kita melihat Luffy terkejut melihat cahaya yang dia lihat berubah menjadi klon Kizaru dalam jumlah yang banyak, mirip dengan kemampuan Kage Bunshin milik Naruto. Melihat Luffy dalam keadaan tidak fokus, Kizaru kemudian mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Ama no Murakumo Sword, sebuah pedang cahaya, pedang yang digunakan oleh Kizaru saat melawan Rayleigh di Pulau Sabaudi, tepatnya pada chapter 512. Kemudian Kizaru langsung menebas Luffy dengan pedang cahaya tersebut. Lalu kita bisa menyaksikan kapten tercinta kita terluka setelah terkena tebasan Kizaru. Namun Luffy kemudian membalas serangan Kizaru dengan menendang kloningan Kizaru. Namun tendangan Luffy tersebut tidak bisa menghancurkan kloningan Kizaru. Melihat serangannya gagal, kita melihat Luffy melarikan diri lalu diikuti oleh klon Kizaru dalam jumlah yang banyak. Namun Luffy yang menyadari hal tersebut menyerang kloningan Kizaru menggunakan jurus Gomu Gomu no Down Stem. Diperlihatkan sebuah klon Kizaru berhasil dikalahkan oleh Luffy. Namun Luffy dibuat terkejut
melihat tubuh Kizaru saat sekarang ini berada di ruang komando sedang mencekik Usopp dan menanyakan kepada Usopp keberadaan Dr. Vegapunk. Kita melihat Brook dan Nami bersiap untuk menyerang Admiral Kizaru. Namun secara tak terduga, Dr. Vegapunk bersama Fang Atlas keluar dari Lavo Phase menggunakan Vega Tank. Menyadari hal tersebut, kemudian Sanji datang lalu melompat naik ke atas Vega Tank Dr. Vegapunk. Tampaknya di sini Sanji pergi bersama Dr. Vegapunk ke Pabrio Phase untuk menyelamatkan Jewelry Bunny. Kizaru menyadari Dr. Vegapunk yang melarikan diri, kemudian menembak Vega Tank menggunakan kemampuan cahayanya. Namun Luffy yang cepat datang untuk melindungi Vega Tank menggunakan tubuhnya. Kemudian kita melihat tubuh Luffy meledakkan cahaya dalam jumlah yang sangat besar. Wadidaw, pengorbanan yang luar biasa dari Yonko Mugiwara no Luffy dalam menyelamatkan nakamanya dan orang yang ingin dia lindungi. Berlanjut, kemudian adegan berpindah memperlihatkan Fang Edison membuka perisai pelindung Lavo Phase agar Dr. Vegapunk dan yang lainnya bisa menuju Fabrio Phase, tempat Jewelry Bunny dan Chip Pacifista Mark III berada. Kemudian kita ditampilkan adegan di mana pasukan angkatan laut terkejut menyaksikan Vega Tank muncul dari bawah Lavo Phase. Lalu Fang Atlas kemudian berteriak mengambil alih otoritas dari Pacifista Mark III. Kita melihat Pacifista Mark III mendapatkan perintah baru dari Atlas, dan kemudian diperlihatkan panel terakhir, ekspresi Gorosei menatap tajam ke arah Egghead setelah mengetahui bahwa Dr. Vegapunk datang ke Pabrio Phase untuk mengambil alih Pacifista Mark III. Wadidaw, sungguh tatapan yang mengerikan dari Gorosei Saturn. Tampaknya tatapan Gorosei Saturn mengisyaratkan dirinya akan bergabung dalam pertempuran untuk melenyapkan Dr. Vegapunk yang saat ini berada di Pabrio Phase. Dan itu sebabnya kita melihat Sanji ikut bersama Dr. Vegapunk. Mungkin Sanji bertugas melindungi Dr. Vegapunk dari segala ancaman. Menarik untuk ditunggu. Sungguh chapter yang sangat luar biasa. Dan kabar terakhir, minggu depan libur. Saatnya Oda Sensei kembali rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.